Salam Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita di acara Saat Teduh kita. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan kami berterima kasih karena pada hari ini Tuhan izinkan kami menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari berkati setiap hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan membacakannya untuk kita semua, kita dapat mengikutinya dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tema untuk kita pada hari ini adalah menjadi berkat bagi sesama. Menjadi berkat bagi sesama. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pelayanan Tuhan Yesus adalah pelayanan yang universal. Dia hadir tengah-tengah dunia ini bukan hanya untuk satu bangsa, tetapi untuk semua bangsa, untuk semua orang yang mau datang, yang mau menerima kabar keselamatan yang daripadanya. Bacaan kita pada hari ini yang diambil dari Matius 8 ayat 5 sampai 13 merupakan salah satu bukti nyata pelayanan Yesus yang universal di tengah-tengah dunia ini. Seperti yang kita ketahui bahwa di pasal sebelumnya Yesus mengadakan khotbah di atas bukit, itu di pasal 5 sampai dengan pasal 7 yang kita kenal sebagai khotbah di bukit. Lalu setelah itu di pasal 8 ayat 1 sampai 4 Yesus turun dan kemudian dia menyembuhkan seorang yang sakit. Kemudian pada ayat 5 sampai dengan ayat 13 ini Yesus ketika ia berjalan di Kapernaum, ketika ia sampai di Kapernaum, seorang perwira Romawi datang menghampiri Yesus dan memohon pertolongan daripada Yesus untuk hambanya yang sedang sakit. Melalui bacaan kita pada hari ini, ada 2 poin penting yang mau kita pelajari bersama. Yang pertama adalah iman kepada Yesus Kristus. Seperti yang kita ketahui tadi, bahwa perwira yang menghampiri Tuhan Yesus ini adalah orang yang berasal dari non-Yahudi atau orang bukan yang orang Yahudi, orang yang tidak menyembah Tuhan. Namun dia telah mendengar kabar tentang Yesus, mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus, dan cerita-cerita dari mulut ke mulut telah menimbulkan iman dari perwira ini. Itulah iman yang ada di dalam dirinya, itulah yang mendorong perwira ini untuk datang menjumpai Tuhan Yesus. Ketika ia datang menjumpai Tuhan Yesus, walaupun jabatannya sebagai seorang perwira,
yang tentunya merupakan salah satu jabatan yang tinggi pada saat itu. Ia datang dengan merendahkan dirinya di hadapan Tuhan dan memohon belas kasihan daripada Tuhan untuk kesembuhan hambanya. Namun ketika Yesus berkata kepadanya bahwa Yesus akan datang ke rumah perwira itu untuk menyembuhkan hambanya itu, perwira itu menjawab bahwa ia tidak layak menerima Tuhan Yesus untuk datang ke rumahnya, dan ia meminta supaya Tuhan Yesus menyembuhkan hambanya itu hanya dengan perkataan dari jarak jauh. Sungguh luar biasa iman daripada perwira ini. Dia percaya bahwa dengan hanya berkata saja dari jarak jauh, Tuhan Yesus pasti bisa menyembuhkan hambanya yang sedang sakit itu. Tidak harus dengan menyentuh, tidak harus dengan Yesus datang ke rumahnya, hanya dengan berkata dari jarak jauh, hambanya itu pasti akan sembuh. Dan Yesus sendiri pun memuji iman dari sang perwira ini. Bahkan Yesus berkata kepada orang-orang yang berkumpul di situ, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Jadi belas kasihan Tuhan Yesus timbul bukan karena kehebatan ataupun jabatan dari perwira itu, bukan karena dia adalah orang Yahudi ataupun non-Yahudi, tetapi iman dan kepercayaan yang dimiliki oleh perwira itu. Iman perwira itulah yang menggerakkan belas kasihan Yesus. Maka di kalimat terakhir Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan terjadilah padamu menurut apa yang engkau katakan itu." Terjadilah pada perwira itu sesuai dengan iman yang ada pada perwira itu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, acap kali kita mengatakan di dalam mulut kita bahwa kita mempercayai Tuhan Yesus, mempercayai Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, namun hati kita masih belum percaya kepada Dia. Dan itu terbukti dari perbuatan-perbuatan kita. Kita berdoa kepadanya untuk kesehatan kita, untuk penyakit yang sedang kita alami. Kita berdoa supaya Dia memberikan kesembuhan kepada kita melalui dokter, melalui obat-obatan. Tetapi kadang kita masih ragu dan kita pergi ke tempat lain, tempat-tempat yang Tuhan tidak kehendaki untuk memohon kesembuhan. Hal-hal itu merupakan salah satu bukti nyata bahwa kita tidak mempercayai Dia di dalam hati kita, cuman sebatas mempercayai Dia berdasarkan kata-kata saja. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali bahwa yang memiliki kekuatan, kekuasaan untuk kesembuhan atau apapun di tengah-tengah dunia ini hanya Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena itu beriman teguh kepadanya, percaya teguh kepadanya, dan mintalah pertolongan hanya kepadanya. Poin yang kedua yang mau kita pelajari pada bacaan kita pada hari ini adalah menjadi berkat bagi sesama. Seperti yang kita ketahui tadi bahwa Yesus telah menjadi berkat bagi semua orang yang hadir pada saat itu. Yesus menyampaikan kabar sukacita kepada setiap orang yang hadir dan yang mau mendengarkan kabar sukacita yang Dia berikan. Yesus menjadi berkat bagi orang-orang yang Dia sudah sembuhkan. Dan satu teladan lagi, yaitu seorang perwira tersebut. Ia juga telah menjadi berkat bagi hambanya. Perwira itu datang menjumpai Tuhan Yesus dengan imannya, bukan untuk keselamatannya atau kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk hambanya. Itu merupakan salah satu bukti bahwa ia telah menjadi berkat kepada sesamanya, yang salah satunya adalah kepada hambanya. Padahal bisa saja karena pada saat itu sangat gampang atau sangat mudah untuk mencari hamba yang baru, untuk menggantikan hambanya yang sakit itu dan menggantikannya dengan yang baru, yang lebih sehat dan lebih kuat.
Namun yang dilakukan tuannya bukan itu. Yang dilakukan perwira bukan menggantikan hambanya, tapi dia memohon kesembuhan untuk hambanya. Bahkan seperti yang sudah dijelaskan oleh firman Tuhan tadi, bahwa sebelumnya perwira itu sudah membawa hambanya berobat ke tempat yang lain, mencari cara untuk menyembuhkan hambanya. Dan yang kemudian dia menjumpai Tuhan Yesus dan memohon kepada Tuhan Yesus untuk kesembuhan hambanya itu. Itu merupakan salah satu bukti bahwa perwira itu sudah menjadi berkat bagi sesamanya, yaitu bagi hambanya. Dan bagi kita semua yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini juga dituntut demikian, yaitu menjadi berkat bagi sesama kita. Kita adalah orang-orang yang telah menerima berkat anugerah keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kita juga dituntut untuk menjadi berkat bagi sesama. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Kita menerima berkat untuk mengalirkan kembali berkat itu kepada sesama kita. Saling mengasihi, saling tolong-menolong, melakukan apa saja yang mampu kita lakukan sesuai dengan kekuatan kita, sesuai dengan pertolongan yang daripada Tuhan, sehingga kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena pada hari ini kami telah diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan melalui seorang perwira yang menunjukkan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan dia mendapatkan berkat pertolongan daripada Tuhan, sehingga kesembuhan untuk hambanya Tuhan telah anugerahkan. Dan kami juga telah diberikan teladan untuk dapat menjadi berkat bagi sesama kami dimanapun kami berada. Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami, karena Engkau tahu bahwa kami ini adalah manusia yang lemah. Mampukan dan kuatkan kami melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.